Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulpadli, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, semester 2, kelas C, NIM 2369010918. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu guru abad ke-21 yang meliputi banyak hal. Setiap isu ini mempengaruhi cara guru mengajar dan berinteraksi dengan siswa dalam konteks pendidikan modern. Yang pertama yaitu aksesibilitas dan kesejahteraan. Teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas melalui pembelajaran jarak jauh dan platform daring, sehingga mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Yang kedua yaitu pembelajaran aktif dan interaktif. Alat teknologi seperti perangkat lunak, pembelajaran, simulasi, dan permainan pendidikan memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Poin berikutnya yaitu personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa melalui analisis data dan pembelajaran adaptif. Yang keempat yaitu kolaborasi dan komunikasi. Platform daring dan alat kolaborasi memfasilitasi seluruh dunia, meningkatkan kemampuan untuk belajar dari orang lain dan membangun koneksi global. Poin berikutnya yaitu persiapan karir. Penggunaan teknologi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan mereka di dunia kerja yang semakin terhubung secara teknologi. Namun, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, kebutuhan akan pelatihan yang tepat bagi guru, dan pertimbangan etis terkait privasi dan keamanan data siswa. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan abad ke-21 untuk mengintegrasikan teknologi secara bijaksana dan efektif demi mendukung pembelajaran yang bermakna dan inklusif bagi semua siswa. Baik, poin berikutnya yaitu pengembangan personalisme guru. Pengembangan personalisme guru merupakan aspek krusial dalam konteks pendidikan abad ke-21. Beberapa isu utama yang terkait dengan pengembangan profesionalisme guru termasuk yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Guru perlu terus-menerus mengembangkan keterampilan mereka dalam menghadapi tantangan baru seperti teknologi, pembelajaran berbasis kompetensi, dan kebutuhan siswa yang beragam. Berikutnya yaitu pembaruan kurikulum dan praktik pembelajaran. Guru harus memperbarui pengetahuan mereka tentang kurikulum terbaru, metodologi pembelajaran inovatif, dan pendekatan yang berpusat pada siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Poin berikutnya yaitu kolaborasi dan jaringan profesional. Membangun jaringan dengan rekan guru lainnya baik lokal maupun global, serta berpartisipasi dalam komunitas pembelajaran profesional dapat membantu guru untuk bertukar ide dan praktik terbaik. Berikutnya yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang baik membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan profesional mereka. Berikutnya yaitu penyesuaian dan kebutuhan siswa. Guru perlu mampu menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar beragam siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kesejahteraan guru. Kesejahteraan mental dan fisik guru juga menjadi bagian penting dari pengembangan profesionalisme karena guru yang sehat dan bahagia cenderung lebih efektif dalam mengajar. Poin berikutnya yaitu pengembangan profesionalisme guru tidak hanya tentang meningkatkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga tentang membangun kapasitas untuk menghadapi kompleksitas dan dinamika yang ada di dalam dunia pendidikan modern. Dukungan yang berkelanjutan dari sekolah, pemerintah, dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam memastikan guru memiliki sumber daya dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan profesional mereka secara berkelanjutan.
Poin berikutnya yaitu inklusi pendidikan. Inklusi pendidikan mengacu pada pendekatan yang memastikan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau berbagai latar belakang, terlibat secara penuh dalam lingkungan pendidikan dan inklusif. Beberapa isu kunci terkait inklusi pendidikan di abad ke-21 termasuk yaitu aksesibilitas dan kesetaraan. Inklusi pendidikan bertujuan untuk menghapus hambatan yang menghalangi siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Berikutnya yaitu pembelajaran berbasis kebutuhan. Guru perlu mengembangkan strategi yang dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa, termasuk penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan bahan pembelajaran. Poin berikutnya yaitu kolaborasi dan dukungan. Mendorong inklusi pendidikan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga tentang memperkuat nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, inklusi pendidikan dapat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan inklusif bagi semua anak-anak. Poin berikutnya yaitu penggunaan data untuk meningkatkan pembelajaran. Penggunaan data untuk meningkatkan pembelajaran merupakan praktik yang penting dalam pendidikan abad ke-21. Beberapa aspek utama yang terkait dengan hal ini meliputi yaitu penilaian dan evaluasi. Data digunakan untuk mengukur kemajuan siswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran secara individual. Berikutnya yaitu pengambilan keputusan berbasis bukti. Guru dan administrator sekolah menggunakan data untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti yang terukur, baik untuk memperbaiki pengajaran di kelas maupun kebijakan sekolah yang lebih luas. Berikutnya yaitu personalisasi pembelajaran. Data memungkinkan guru untuk mempersonalisasi pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa, dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus atau tantangan akademis tertentu. Poin berikutnya yaitu pengembangan kurikulum. Analisis data membantu dalam merancang dan menyesuaikan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Poin berikutnya yaitu intervensi dini. Data dapat digunakan untuk mendeteksi dini masalah belajar atau perilaku, sehingga memungkinkan sekolah untuk memberikan intervensi yang tepat untuk mendukung bagi siswa yang memerlukan. Berikutnya yaitu evaluasi efektivitas program. Data membantu sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran, inisiatif khusus, dan strategi pengajaran, serta untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan secara lebih luas. Namun, penggunaan data dalam pendidikan juga memunculkan beberapa tantangan seperti kebutuhan akan sistem pengelolaan data yang efisien dan aman, perlindungan privasi siswa, serta memastikan bahwa data digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan data secara efektif, pendidikan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan siswa, meningkatkan hasil pembelajaran, dan mendukung guru serta staf sekolah dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Poin berikutnya yaitu tantangan kesejahteraan mental guru. Tantangan kesejahteraan mental guru merupakan isu yang signifikan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh guru terkait dengan kesejahteraan mental meliputi yaitu beban kerja yang tinggi. Guru sering menghadapi beban kerja yang berat, termasuk persiapan pengajaran, penilaian, administrasi, serta tanggung jawab tambahan di luar jam kerja reguler. Poin berikutnya yaitu stres dan tekanan. Tekanan untuk mencapai standar akademik, menangani masalah perilaku siswa, dan memenuhi harapan dari berbagai pihak, siswa, orang tua, administrasi, dapat menyebabkan stres
yang signifikan bagi guru. Berikutnya yaitu ketidakpastian dan perubahan. Perubahan kebijaksanaan pendidikan, kurikulum, teknologi baru, dan dinamika di lingkungan sekolah dapat meningkatkan tingkat ketidakpastian dan mempengaruhi kesejahteraan mental guru. Berikutnya yaitu keterbatasan sumber daya dan dukungan. Kurangnya dukungan profesional seperti pelatihan dalam manajemen stres dan konseling, serta kurangnya sumber daya yang memadai untuk membantu guru mengatasi tantangan kesejahteraan mental mereka. Berikutnya yaitu pemisahan antara kehidupan pribadi dan profesional. Sulitnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental guru. Berikutnya yaitu stigma terhadap masalah kesehatan mental. Masih ada stigma terkait dengan masalah kesehatan mental di beberapa lingkungan yang dapat mencegah guru untuk mencari bantuan atau dukungan yang mereka butuhkan. Penting untuk mengatasi tantangan ini dengan pendekatan yang holistik, termasuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang kuat bagi guru, menyediakan pelatihan kesehatan mental, serta mempromosikan budaya sekolah yang mendukung kesejahteraan mental. Investasi dalam kesejahteraan mental guru tidak hanya menguntungkan individu guru, tetapi juga meningkatkan kualitas pengajaran dan lingkungan belajar di sekolah secara keseluruhan. Poin berikutnya yaitu adaptasi terhadap perubahan kurikulum dan kebijaksanaan pendidikan. Adaptasi terhadap perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan merupakan tantangan penting dalam konteks pendidikan abad ke-21. Beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini meliputi pemahaman yang mendalam. Guru perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang baru untuk mengimplementasikannya dengan efektif di kelas. Poin berikutnya yaitu pelatihan dan pengembangan profesional. Diperlukan pelatihan yang tepat untuk mempersiapkan guru menghadapi perubahan tersebut, termasuk dalam hal metodologi, pengajaran baru, penggunaan teknologi, atau penilaian yang diperbarui. Berikutnya yaitu pengintegrasian dalam praktik pembelajaran. Perubahan kurikulum harus diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari pengajaran guru, termasuk penyesuaian bahan pembelajaran, aktivitas kelas, dan strategi evaluasi. Poin berikutnya yaitu pengaruh terhadap pengalaman belajar siswa. Perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan dapat berdampak signifikan terhadap pengalaman belajar siswa, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan hati-hati. Poin berikutnya yaitu kolaborasi dan dukungan. Penting untuk membangun kolaborasi yang kuat antara guru, administrator sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung implementasi yang sukses dari perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Poin berikutnya, evaluasi dan penyesuaian. Perubahan yang diimplementasikan harus terus dievaluasi untuk menilai dampaknya terhadap pembelajaran siswa dan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan umpan balik yang diterima. Poin berikutnya yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak terkait tentang tujuan, manfaat, dan implikasi dari perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan sangat penting untuk mendukung penerimaan dan kesuksesan implementasi. Poin berikutnya yaitu menghadapi perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan membutuhkan strategi yang terencana dan berkelanjutan, serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik bagi semua siswa.